Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berterima kasih kepada dosen pengampu yakni Bapak Robi Maulana yang telah memberikan kami waktunya untuk presentasi ini. Untuk presentasi kali ini kita akan membawakan tentang materi rilis berita. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai moderator bernama Andika Dwi Putra Zain, lalu ada Sofiatun Nisa, lalu ada Satrio Trai, lalu ada Zeni Azhar, lalu ada Muhammad Ramdhani. Oke, untuk materi pertama yakni pengertian rilis berita. Jadi apa itu pengertian rilis berita? Rilis berita adalah informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik atau surat kabar. Rilis berita berisi informasi berita singkat yang merupakan sebagian kecil dari keseluruhan berita yang dimuat dalam surat kabar. Fungsi rilis berita yaitu untuk menyebarkan informasi terkait produk dan layanan bisnis, jenis rilis berita yaitu produk rilis, executive statement rilis, fitur artikel, relational rilis. Tahap pembuatan rilis berita, pikirkan secara intisari berita pesan dasar, pakai tata cara piramida terbalik, pakai faktor 5W dan 1H, pakai ilustrasi yang menarik, jalani pengecekan ulang, konfirmasi, serta pengiriman berita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Sofiatun Nisa. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya, dan di sini saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu dalam membuat rilis berita terdapat pesan dasar yang dimana kita harus membuat tema semenarik mungkin serta judul harus mengikuti tren yang dilanjut dari pesan dasar rilis berita, yaitu dengan cara membuat piramida terbalik, dimana kita harus menggunakan struktur. Yang pertama, kita tentukan judul atau tema. Yang kedua adalah new leads atau informasi yang paling penting, serta informasi pendukung atau latar belakang. Memakai faktor 5W plus 1H, di mana 5W plus 1H yaitu yang pertama what, apa yang terjadi dalam berita tersebut. Yang kedua when, kapan berita tersebut terjadi. Yang ketiga adalah who, siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Where, di mana tempat kejadian berita tersebut. Why, mengapa aktivitas tersebut bisa terjadi. Dan how, bagaimana detail berita tersebut. Tahap pembuatan rilis berita selanjutnya adalah pakai ilustrasi yang menarik. Ilustrasi yang menarik akan meningkatkan keingintahuan pembaca terhadap rilis berita yang kita buat. Yang terakhir, lakukan pengecekan ulang, konfirmasi, dan pengiriman berita. Lakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi salah ketik atau hal yang lainnya. Meminta persetujuan dari atasan agar berita dapat disetujui. Mengirim berita ke media lebih dini dari waktu yang telah ditentukan. Marilah kita tutup presentasi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari kami. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.